Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait bab algoritma dan pemrograman, dan khususnya pada bagian kali ini kita akan belajar terkait bahasa pemrograman secara umum, dan nantinya akan kita lanjutkan dengan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, yaitu adalah Python atau Python. Untuk kompetensi dasarnya adalah seperti ini: mengenal kerangka program dalam bahasa yang dipakai. Dan untuk tujuan pembelajarannya, untuk eh, video kali ini ada dua hal, yaitu yang pertama, kita akan belajar atau memahami pengertian dari bahasa pemrograman dan dasar-dasar dari pemrograman, beserta dengan bagaimana sih cara kita belajar suatu bahasa pemrograman nantinya. Dan tujuan yang kedua adalah nanti akan kita kerucutkan pada bagaimana kita memahami pengertian dan cara kerja bahasa pemrograman yang akan kita gunakan ke depannya, yaitu adalah Python. Oke. Di gambar yang bisa teman-teman lihat pada layar, ini adalah contoh dari icon-icon bahasa pemrograman. Contohnya di sini ada C Sharp. Ini bacanya adalah C Sharp ya teman-teman, bukan C Crash atau C Pagar dan seterusnya. Ini bacanya adalah C Sharp. Selain itu ada JavaScript di sini, ada Java, ada PHP, ada C++ dan sebagainya. Meskipun tidak semuanya di sini adalah bahasa pemrograman. Contohnya ada HTML di sini. HTML ini nantinya kita kategorikan sebagai bahasa markup. Mungkin teman-teman akan memahami ini kalau teman-teman nanti belajar bahasa pemrograman atau pemrograman untuk membuat sebuah website. Tapi pada intinya di sini adalah sebagian besar bahasa pemrograman ada di sini. Contohnya adalah Python itu sendiri yang nantinya akan kita pelajari. Tapi sebelum ke sana, di sini kita akan mempelajari atau sedikit membahas bahasa secara umum, bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa secara umum. Secara pengertian, menurut KBBI, bahasa itu adalah sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Arbitrer itu juga artinya menurut KBBI adalah dapat kita gunakan secara semena-mena atau suka-suka kita, gitu ya. Mungkin kalau kita artikan, sistem lambang bunyi yang kita gunakan suka-suka, gitu ya, dan digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Di sini saya highlight untuk berinteraksi, gitu ya, karena fungsi utama dari sebuah bahasa adalah untuk berinteraksi. Nah, sekarang akan kita bahas sebenarnya bagaimana sih kita belajar bahasa, gitu ya. Kalau teman-teman ingat dulu bahasa asing yang pertama kali teman-teman pelajari, coba diingat-ingat, mungkin bisa di tingkat SD atau bahkan di tingkat TK. Untuk sekarang kita udah mulai diajari bahasa asing, gitu ya. Contoh, misal teman-teman pertama kali belajar bahasa asing adalah bahasa Inggris. Nah, teman-teman ingat-ingat, teman-teman dulu belajarnya seperti apa? Atau mengenal bahasa Inggris itu seperti apa? Apakah dari mendengar, membaca, atau sebagainya, gitu ya. Nah, di sini sudah saya simpulkan bahwa sebenarnya cara belajar bahasa itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menerima, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua adalah meniru. Yang ketiga adalah menyusun. Dan terakhir baru kita belajar secara kompleks, gitu. Contoh untuk tahap menerima. Seseorang dengan bahasa ibu bahasa Indonesia atau bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia, ketika mulai belajar bahasa asing, maka biasanya kita akan memulai dengan menerima dulu. Nah, tahapan menerima ini bisa saja dari mendengar, membaca, dan sebagainya. Lalu, ketika kita sudah menerima atau terbiasa membaca atau mendengar bahasa tersebut, biasanya kita udah mulai nih untuk meniru-niru, gitu ya. Meniru kosakata penting yang sering dibaca oleh orang lain atau kita baca sendiri, gitu ya. Dan kita dengar dari orang lain. Sebagai contoh, kalau di bahasa Inggris mungkin yang paling umum adalah ada good morning, good night, dan sebagainya. Kalau bahasa Jepang mungkin ada arigato dan sebagainya. Teman-teman ingat-ingat, ketika pertama kali belajar bahasa asing, kosakata penting apa yang sering sekali didengar, gitu ya. Dari tahapan meniru ini, kita sudah punya banyak kosakata penting yang kita pelajari. Nanti kita akan mulai belajar untuk menyusun di sini. Kalau kita udah punya banyak kosakata penting. Nah, jadi kita udah mulai bisa menyusun struktur kalimat yang baik dan benar berdasarkan kosakata penting yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baru nanti terakhir, kalau kita sudah mulai bisa menyusun, kita sudah akan mulai mempelajari bahasa tersebut secara kompleksitas atau kompleksitas dari bahasa itu sendiri, gitu ya. Contoh, kalau di dalam bahasa Inggris mungkin nanti kita udah mulai belajar terkait grammar dan sebagainya.
Kenapa kita membahas bagaimana cara belajar bahasa secara umum? Karena em, saya temukan bahwa cara tersebut sangat efektif untuk kita gunakan dalam belajar suatu bahasa pemrograman di sini. Jadi seperti ini. Sama halnya dengan ketika kita belajar sebuah bahasa, kita akan memulai dengan membaca, meniru, menyusun, lalu membuat sebuah program yang kompleks. Contohnya, misal seperti ini. Misal, nanti saya ajarkan atau saya demonstrasikan bagaimana cara untuk mencetak dalam Python. Caranya adalah seperti ini, yaitu menggunakan print, lalu hello world, gitu ya. Ini juga sedikit menarik untuk kita bahas, nanti mungkin kita bahas sedikit di akhir terkait hello world di sini. Intinya, misal di sini kita atau saya ajarkan terkait cara mencetak adalah menggunakan perintah print seperti ini. Teman-teman mulai membaca gitu ya atau melihat, baru nanti teman-teman akan meniru bagaimana pembuatan dari atau sintaks dari mencetak. Contohnya print, tapi teman-teman ganti isinya menjadi halo dunia. Nah, kalau diperhatikan ini adalah sebuah tahapan meniru gitu ya. Di sini adalah mencetak hello world, lalu teman-teman pelajari dan tiru dengan mencetak halo dunia. Oke, anggaplah kita sudah punya satu kosakata di sini, yaitu satu kosakata print. Nanti teman-teman sudah mulai bisa menyusun nih di sini. Contohnya, teman-teman print halo dunia, lalu print lagi selamat pagi, lalu print lagi semoga harimu menyenangkan. Ini adalah sebuah tahapan menyusun dengan satu kosakata penting yang sudah kita pelajari. Bayangkan kalau nanti teman-teman sudah mempunyai banyak kosakata penting selain print gitu ya. Contohnya misal nanti ada input dan sebagainya. Teman-teman sudah bisa menyusun yang lebih baik lagi di sini atau menyusun program yang nantinya akan menjadi sedikit lebih kompleks gitu ya. Oke, ini adalah contoh pemrograman. Ini sebenarnya masih belum kompleks gitu ya. Mungkin ini masih sederhana, tapi kalau bagi teman-teman yang baru saja belajar, ini mungkin sudah terlihat mulai memusingkan gitu ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan sampai pada tahapan ini. Ini sebenarnya sangat mudah gitu ya. Oke, sekarang kita bahas sedikit terkait bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi bahasa pemrograman adalah notasi atau lambang-lambang sama seperti bahasa tadi gitu ya, lambang atau simbol dan sebagainya yang digunakan untuk menulis program di dalam komputer kita gitu ya. Jadi kalau tadi bahasa secara umum kita gunakan untuk interaksi sesama manusia, kalau pemrograman mungkin kita gunakan untuk interaksi dengan komputer kita gitu ya. Oke, bahasa ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada bahasa mesin, ada bahasa tingkat rendah, dan juga ada bahasa tingkat tinggi di sini. Mungkin kalau dari nama sedikit mengecoh gitu ya. Mungkin kita akan berpikir bahwa bahasa tingkat tinggi ini adalah yang paling mudah, mungkin seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata kebalikannya gitu ya. Dari bawah ke atas ini menunjukkan tingkat kesulitannya dari paling mudah sampai paling sulit gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada bahasa mesin, biasanya ini kita kenal sebagai bilangan biner gitu ya. Karena memang pada kenyataannya mesin kita, komputer kita itu hanya bisa mengenal, khususnya CPU gitu ya, hanya bisa mengenal antara 0 atau 1 gitu ya. Ini adalah bahasa mesin, sangat sulit untuk kita pahami. Meskipun kalau kita pelajari, sebenarnya kita bisa mentranslasikan atau mengartikan simbol-simbol ini gitu ya. Tapi tetap saja sangat sulit dipahami apalagi oleh seorang pemula. Lalu ada bahasa tingkat rendah, ini masih sulit untuk dipahami. Coba kalian perhatikan di sini. Ada load, mul, div, dan sebagainya. Ini masih sangat sulit untuk dipahami. Dan juga single device, artinya misal bahasa ini ada di sistem operasi Windows gitu ya, belum tentu bisa digunakan untuk Linux dan sebagainya. Dan yang terakhir ada bahasa tingkat tinggi di sini. Ini mudah untuk dipahami, kenapa? Karena mendekati bahasa manusia dan juga multiplatform. Misal kita ngoding Python di Windows, nanti akan sama caranya dengan kita ngoding Python di Mac, di Linux, dan sebagainya. Oke ya teman-teman. Nah, contohnya perhatikan teks di atas ini. Meskipun teman-teman belum pernah belajar bahasa pemrograman, saya yakin pasti bisa gitu ya untuk membaca ini. Paling tidak membaca beberapa baris kode ini. Contoh, kita punya nilai isinya adalah 80 gitu ya. Kita punya KKM isinya juga adalah 80 sekarang. If teman-teman sudah pasti tahu artinya, if itu adalah jika gitu ya. Jika nilainya atau jika nilai yang kita miliki tadi lebih besar dari sama dengan 80 atau KKM, bisa kita gunakan KKM, maka kita print atau kita cetak lulus gitu ya. Nah,
Else artinya adalah selain itu gitu ya, kita dapat artikan selain itu. Selain yang nilainya lebih besar dari sama dengan 80, berarti kita print remedy gitu ya. Meskipun belum memahami secara teknis, tapi paling tidak teman-teman di sini masih bisa membaca gitu ya. Itulah bahasa tingkat tinggi, mudah dipahami karena mendekati bahasa manusia. Nah, contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi ada banyak sekali, tapi mungkin di sini saya ambilkan beberapa yang biasanya kita pelajari, khususnya sebagai pemula gitu ya. Yang pertama ada Visual Basic, ada JavaScript, ada C Sharp, ada Python, dan juga ada Java gitu ya. Tapi yang sekali lagi yang paling mudah saya rasa adalah Python untuk dipelajari. Oke, itu terkait bahasa pemrograman. Sekarang kita sudah akan mulai masuk ke dalam bahasa Python. Oke, singkat cerita, di sini tidak akan saya jabarkan semuanya. Ini adalah pembuat dari atau penemu dari Python gitu ya. Namanya adalah Guido van Rossum. Beliau menemukan Python ini atau menciptakan Python pada tahun 1989. Lalu dikembangkan sedemikian rupa hingga dirilis pada tahun 1991. Fungsi Python ada banyak sekali sebenarnya, beberapa di antaranya adalah bisa digunakan untuk pengembangan perangkat lunak atau aplikasi. Jadi kita bisa membuat aplikasi menggunakan Python. Bisa untuk pengembangan web server, bisa untuk penyelesaian persamaan matematika, pembuatan script system, pemrograman microcontroller atau robotik, modifikasi berkas, dan masih banyak hal yang lainnya gitu ya. Tapi untuk materi kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita memanfaatkan Python untuk membuat perangkat lunak atau sebuah aplikasi seperti itu. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul dari tadi, mengapa harus Python dari sekian banyak bahasa pemrograman? Alasannya beberapa di antaranya yaitu adalah sekali lagi mudah dipelajari terutama oleh pemula. Nanti kita bahas kenapa bisa dibilang demikian gitu ya. Lalu ada alasan kedua yaitu multi-platform, bisa kita gunakan di berbagai sistem operasi. Sekarang mungkin masih sedang populer gitu ya atau sedang hype. Dan yang terakhir adalah gratis gitu ya. Kita tidak perlu membayar untuk menggunakan atau belajar menggunakan Python. Alasan yang pertama, mudah dipelajari terutama oleh pemula. Di sini kita ambil contoh untuk mencetak sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu yang sudah kita bahas tadi, yaitu hello world gitu ya. Untuk mencetak dua kata tersebut, kita bandingkan dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama, kalau menggunakan C++, hal yang harus teman-teman lakukan adalah seperti ini. Oke, teman-teman lihat dulu, diperhatikan gitu ya. Kalau bagi pemula, saya rasa kalau sudah langsung diberi codingan seperti ini, saya rasa udah mulai langsung pusing gitu ya. Ini terlalu banyak hal yang terjadi di sini gitu ya, mungkin. Contohnya di sini harus menuliskan pagar include iostream, int, main, argc dan sebagainya, semuanya harus dituliskan gitu ya. Meskipun pada kenyataannya nanti ada yang namanya autocomplete, teman-teman. Autocomplete itu adalah ketika kita mengetikkan beberapa huruf, nanti akan muncul rekomendasi apa yang harus kita gunakan gitu ya. Tapi tetap saja kalau bagi pemula ini rasanya terlalu sulit gitu ya. Lalu untuk Java, contohnya adalah seperti ini. Sedikit lebih mudah daripada C++ atau sedikit lebih simple gitu ya. Kita perhatikan class main, public static void dan sebagainya harus kita tuliskan sekali lagi hanya untuk mencetak dua kata ini, yaitu hello world gitu ya, hello world di sini. Sedangkan kalau di Python caranya adalah seperti ini gitu ya. Cukup dengan print hello world, maka hasil yang ditampilkan adalah sama aja, yaitu menampilkan hello world gitu ya. Bukan berarti dengan cara yang sederhana seperti ini, bukan berarti kita jadinya cupu atau sebagainya gitu ya. Tapi untuk mempermudah bagaimana kita mempelajari gitu ya. Itulah kenapa kita menggunakan Python. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman sudah memahami konsep dari satu bahasa pemrograman, untuk berpindah ke bahasa lainnya itu kita sangat mudah sekali nanti. Kita tinggal mempelajari bagaimana strukturnya kalau sudah memahami konsepnya. Oke. Kenapa harus menggunakan Python? Alasan kedua adalah multiplatform. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di mana kalau menggunakan bahasa pemrograman yang multiplatform, kita mau ngoding di Windows, di Mac, di Linux dan sebagainya,
caranya itu adalah sama saja. Ngomong-ngomong, untuk Raspberry Pi dan Arduino ini yang biasanya digunakan untuk microcontroller atau robotik gitu ya. Microcontroller dalam pembuatan robot. Yang ketiga, sekarang sedang populer, ini sebagian besar sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk membuat aplikasi, web server, lalu untuk AI, sekarang AI kecerdasan buatan gitu ya. Masih banyak yang menggunakan Python. Apalagi robotik di sini gitu ya. Machine learning dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang dapat digunakan yang dapat dibuat dengan menggunakan Python di sini. Dan terakhir alasannya adalah gratis gitu ya. Yang ini tidak perlu dijelaskan kenapa, adalah sebuah kelebihan dari Python. Oke, untuk mulai belajar Python, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan gitu ya? Yang sebenarnya dibutuhkan seseorang untuk mulai ngoding Python ada beberapa, yaitu Python itu sendiri harus teman-teman download dan install gitu ya. Harus di-download dan diinstal di sistem operasi teman-teman. Lalu ada yang namanya text editor. Ini adalah untuk pengembangan atau tempat di mana kita mengetik kode programnya. Contohnya ada Visual Studio Code, simbolnya seperti ini. Ada Notepad++, Sublime, Atom, dan masih banyak text editor yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengetik program kita. Lalu ada juga namanya debugger atau juga ada yang namanya compiler gitu ya. Kita gunakan untuk menjalankan programnya. Jadi 3 hal ini harus ada di dalam komputer kita supaya kita bisa membuat Python. Tapi untuk mempermudah pembelajaran kali ini supaya teman-teman tidak harus menginstal semuanya, kita permudah gitu ya. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang? Yang pertama adalah akun Google gitu ya, untuk mengakses produk Google. Saya rasa teman-teman semuanya pasti sudah punya akun Google. Kalaupun belum, cara membuatnya pun sangat mudah gitu ya. Nanti dibuat dulu akun Google-nya. Lalu hal yang kedua yang kita butuhkan adalah browser untuk mengakses website tersebut gitu ya. Bisa menggunakan Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau Safari dan sebagainya. Semuanya bisa digunakan untuk nantinya kita akan mengakses website yang namanya adalah Google Colab. Jadi ini adalah salah satu produk dari Google di mana di situ menyediakan tempat kita untuk ngoding gitu ya. Khususnya untuk Python semuanya udah disediakan. Oke. Sekarang mari kita buat program pertama kita, yaitu adalah Hello World di sini. Nah, semua programmer biasanya kalau baru belajar bahasa pemrograman pasti melalui fase ini gitu ya, di mana kita membuat programnya hanya menampilkan 2 kata, yaitu hello dan world di sini. Nah, biasanya kalau berhasil membuat ini sudah senangnya udah setengah mati gitu ya, padahal baru mencetak 2 kalimat. Nah, sekarang kita lakukan. Jadi silakan teman-teman hubungkan ke internet lalu buka browser, tapi saya rasa kalau teman-teman melihat video ini sudah pasti terhubung ke internet gitu ya. Lalu akses link yang ada di layar sekarang, yaitu colab.research.google.com, atau teman-teman search di Google yaitu Google Colab. Nanti tinggal pilih new notebook atau notebook baru. Oke, sekarang kita coba bersama-sama. Nah, tampilan dari Google Colab ketika pertama kali dibuka harusnya tampilannya adalah seperti ini gitu ya. Ada sebuah window yang terbuka di sini. Biasanya ini kita gunakan untuk membuka notebook yang baru-baru saja kita buat gitu ya. Tapi kalau misal ini kalau ini muncul, silakan diklik new notebook di kiri bawah. Tapi kalau misal ini tidak muncul, misal tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal langsung ke menu file lalu klik pada new notebook. Nah, sekali lagi tinggal file lalu new notebook. Browser akan membukakan tab baru di mana ini adalah notebook yang akan kita gunakan nantinya. Tampilannya sekilas seperti ini. Saya zoom sedikit supaya lebih terlihat. Oke. Tampilannya kira-kira nanti adalah seperti ini. Sambil nanti saya jelaskan hal yang lain sekilas mungkin, silahkan teman-teman klik tombol connect yang ada di kanan atas di sini. Bisa connect atau bisa mungkin hubungkan kalau bahasa Indonesia gitu ya. Silahkan diklik. Ini fungsinya adalah untuk menghubungkan kita pada server Python supaya server Python yang ada di Google supaya kita bisa menjalankan aplikasinya nantinya gitu ya. Ini memakan sedikit waktu tergantung dari internet kalian gitu ya, tergantung dari kecepatan koneksi. Jadi sambil saya jelaskan silakan diklik dulu.
Pada bagian paling atas ini adalah judul dari notepad-nya. Untuk siswa-siswi saya, biasanya saya minta untuk beri nama seperti ini. Kelas, contohnya misal 10 MIPA 11, misal underscore nama panggilan underscore nomor absennya berapa gitu ya. Oke, silahkan diberi nama, disesuaikan. Nah, di sini pada bagian bawah judul atau nama dari filenya ada beberapa menu. Contohnya ada menu file, edit, view, insert, runtime, tools, help. Ini tidak akan saya jelaskan satu persatu karena sangat banyak sekali gitu ya. Tapi mungkin yang akan paling banyak kita gunakan adalah menu file untuk membuat notebook baru, untuk membuka notebook yang pernah kita buat sebelumnya, atau juga untuk menyimpan gitu ya. Sisanya nanti bisa dieksplor sendiri sambil teman-teman belajar. Oke. Di bawahnya lagi di sini ada plus code dan plus text. Plus code di sini kita gunakan untuk menambah notepad baru atau notebook baru. Perhatikan di sini. Ini adalah text editor tempat kita ngoding. Di sini baru ada satu. Kalau nanti kita belajar hal lain yang sudah tidak ada kaitannya gitu ya, kita tinggal plus code. Nah, supaya menambahkan text editor yang baru. Bedanya dengan teks yang biasa yang di sebelah kanan, kalau teks biasa ini cuma untuk catatan aja bisa gitu ya. Jadi tidak bisa dijalankan nantinya seperti itu. Oke, sementara saya hapus dulu. Nah, untuk ini barusan saya singgung bahwa ini adalah text editor tempat kita mengetik nantinya gitu ya, tempat kita mengetik codingan kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada angkanya. Ini sering sekali ketika saya menjelaskan di kelas gitu ya, sering sekali terjadi. Teman-teman malah menuliskan angkanya, misal dituliskan 1 lalu 2 karena di depan saya jelaskan ada angkanya gitu ya. Ini nantinya akan membuat error kalau teman-teman ketikkan gitu ya. Kalau ingin menunjukkan baris kode seperti ini, silahkan ke menu setting ada di kanan atas. Ini menu setting. Oke. Lalu ke editor. Scroll ke bawah. Ini dicentang semua apabila tampilannya mau sama persis dengan yang saya jelaskan gitu ya. Sebenarnya di bagian ini, show line numbers gitu ya. Ini silahkan dicentang. Ketika disimpan nanti akan muncul baris kodenya atau nomor dari baris kodenya. Seperti itu. Oke. Sekarang mungkin itu semuanya untuk sementara terkait Google Colab. Sekarang kita coba langsung. Silahkan sekarang di tahap meniru gitu ya. Saya jelaskan di depan, saya tuliskan seperti ini. Print hello world. Oke. Setelah print hello world ini, silahkan teman-teman klik tombol play atau tombol play atau run di sebelah kiri. Nah, ketika dijalankan nanti tampilannya seperti ini. Bagian atas ini adalah text editor tempat kita ngoding gitu ya, bahasanya adalah ngoding. Ini adalah tempat kita mengetikkan semua program kita. Dan bagian bawah ini adalah hasil dari apapun yang kita buat gitu ya. Jadi ini adalah ranah kita sebagai programmer sebenarnya. Ini adalah ranah pengguna yang tampil terhadap pengguna kita di aplikasi nanti gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil menuliskan hello world seperti ini, berarti selamat, teman-teman sekarang sudah resmi menjadi seorang programmer gitu ya, atau resmi memulai belajar untuk menjadi seorang programmer. Karena biasanya memang memulai dengan hello world seperti ini. Oke, kalau sudah, sekali lagi kalau sudah meniru gitu ya, teman-teman mungkin nanti akan mulai meniru dengan menyusun yang lainnya. Misal print apapun itu nama teman-teman, misal seperti ini, teman-teman jalankan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan untuk materi Python atau Python di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.